Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Andrian Ferdiansyah, Sutresna 21231033, yang kedua Aldo Nugroho 21231045, yang ketiga Ana Nurul Istiqomah 21231039. Di sini kami akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang materi As-Sunnah, sumber hukum Islam yang kedua. Pengertian As-Sunnah. Definisi sunnah secara bahasa adalah berasal dari kata metode atau thariqah, jalan atau sabil. Hal ini sesuai dengan dalil yang menunjukkan makna ini, yaitu hadis dari Abu Amr Jarir ibnu Abdullah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menyontohkan dalam Islam sunnah atau perbuatan yang baik, maka bagi dirinya pahalanya dan juga pahala orang yang mengamalkannya. Kemudian barang siapa yang mencontohkan sunnah yang jelek atau yang tidak baik, maka atasnya dosa dan dosa orang yang mengerjakannya. Di dalam bahasa Arab, sunnah dapat diartikan dengan pengertian arus yang lancar dan mudah, atau bisa disebut juga dengan jalur aliran langsung. Sedangkan pengertian sunnah menurut syariat ialah segala sesuatu yang sumbernya dari Nabi Muhammad SAW, baik dalam bentuk qaul, fi'li maupun ketetapan, sifat tubuh serta akibat bagi umat Islam. Sifat tubuh serta akhlak bagi umat Islam. Ada arti lain mengenai sunnah dalam bahasa Arab, yakni kebiasaan atau biasa dilakukan. Di sini banyak definisi sunnah menurut para ahli. Yang pertama, definisi sunnah secara istilah menurut ulama ahli hadis. Sunnah ialah sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, baik dari segi ucapan, perbuatan, ketetapan, dan segala sifat serta akhlak dari Nabi Muhammad SAW dalam segala sisi. Definisi yang kedua, menurut ulama usul fikih, segala apa yang tidak terdapat di dalam Al-Quran namun masih diriwayatkan dari beliau SAW, baik sunnah itu menjadi penjelas bagi Al-Quran maupun tidak menjadi sebuah penjelas. Dilihat dari usul Al-Hakam Al-A'madi, dari pengertian ini diketahui bahwa pengertian sunnah hampir mempunyai kesamaan dengan definisi ahli hadis, yakni membahas tentang segala yang masih ada hubungannya dengan Nabi Muhammad, meskipun ketika Nabi belum diutus menjadi kekasihnya. Yang ketiga, definisi sunnah menurut ulama ahli fikih. Definisi sunnah menurut ahli fikih yaitu ungkapan untuk sesuatu yang hukumnya tidak wajib. Definisi sunnah ini memiliki perbedaan yang lebih jauh ketimbang pengertian menurut tokoh usul fikih dan ahli fikih dan ahli hadis. Dari pengertian tersebut diketahui bahwa kajian yang dilakukan oleh ahli fikih memberikan pengertian sunnah pada tatanan syariat, bukan pada akhlak dan akidah. Yang keempat, definisi sunnah menurut para ulama salaf. Dari sekian pengertian sunnah menurut para tokoh keilmuan, makna sunnah menurut kebanyakan salaf atau orang-orang terdahulu adalah lebih luas dari yang diungkapkan oleh pakar hadis dan usul fikih serta fikih, karena para ulama salaf memberikan pengertian sunnah dengan segala sesuatu yang masih sesuai dengan Al-Quran, sunnah Rasulullah SAW dan para sahabat Rasul, baik berkait dengan akidah maupun ibadah, sebagai kebalikan dari bid'ah, yaitu sesuatu yang baru yang tidak ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Ke poin B, dalil-dalil tentang hujjah as-sunnah. Al-Quranul Karim menyuruh kita berhukum dengan sunnah Rasulullah SAW. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menyuruh kita taat kepada Rasulullah SAW dan berhukum kepadanya. Antara lain dalam surat Al-Ahzab ayat 36,
Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil mu'mini wala mu'minati idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillahu wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Yang artinya, dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguhlah ia telah sesat yang nyata. Surat Al-Ahzab ayat 36. Dalil yang kedua, Surat Al-Imran ayat 32, yang artinya, katakanlah, taatilah Allah dan Rasulnya jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Dalil yang ketiga, Surat An-Nisa ayat 79, yang artinya, apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu maka dari dirimu sendiri. Maka kami mengutusmu menjadi rasul kepada segenap manusia, dan cukuplah Allah menjadi saksi. Poin C, keutamaan as-sunnah. Yang pertama, menyempurnakan kekurangan dalam pelaksanaan ibadah wajib. Kedua, mendatangkan kecintaan Allah sehingga menjadi muslim yang pilihan. Ketiga, menjaga amal ibadah wajib dengan menjaga pelaksanaan ibadah sunnah. Poin D, fungsi as-sunnah terhadap Al-Quran. Yang pertama, memperkuat hukum dalam Al-Quran. Yang kedua, menjelaskan atau memperinci isi Al-Quran. Al-Quran A, menjelaskan arti yang masih samar dalam Al-Quran. B, merinci apa-apa yang dalam Al-Quran disebutkan secara garis besar. C, membatasi apa-apa yang dalam Al-Quran disebutkan secara umum. D, memperluas maksud dari yang tersebut dalam Al-Quran. Memperluas maksud dari sesuatu yang tersebut dalam Al-Quran. 3. Menetapkan hukum baru yang tidak dimuat dalam Al-Quran. Sekian dari kelompok kami. Apabila banyak kesalahan dari penjelasan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.